Jumpa lagi di channel Cakra Seni. Para pemirsa Cakra Seni dimanapun Anda berada, semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. 3 hal yang harus kita ketahui atau kita jalankan dalam suatu usaha apapun. Ya, 3 hal yang penting kita tahu yang harus dijalani dalam suatu usaha, itu usaha apapun, terutama kita itu berdagang. Ya, sebenarnya tidak harus hanya berdagang, karena yang namanya kerja itu pada kenyataannya sekarang itu harus memiliki 3 hal yang akan saya sebutkan. Yang pertama, apapun usaha kita, apapun apa yang menjadi keinginan kita dalam berusaha, yang pertama kita harus memiliki akal. Dalam arti apa? Akal atau cara dalam kita berusaha, karena setiap orang itu punya otak, punya akal. Ya, satu, kita gunakan, ya, kita gunakan akal kita atau otak kita untuk berpikir. Yang kedua, modal. Ya, usaha apapun atau bekerja pun sekarang kita harus punya akal dan modal. Ya, besar atau kecilnya tergantung usaha yang akan dijalani. Yang ketiga adalah tawakal. Setelah kita itu berakal, setelah kita itu bermodal, setelah keduanya jalan, kita harus tawakal, sabar, serahkan segala urusannya kepada apa yang kita yakini. Ya, kalau kita yakin kepada Tuhan, kita yakin secara Islam kepada Allah, kita serahkan segala urusannya, apa yang kita usahakan kepada Allah, insya Allah akan berhasil. Amin. Yang pertama, kenapa orang usaha itu harus berakal? Dalam arti mempunyai akal dan digunakan untuk berakal dan berpikir. Sebab apa? Di saat orang akan melakukan usaha, itu harus dipertimbangkan, harus dipikirkan, harus direncanakan. Pertimbangan, ya, perencanaan, difikirkan, itu semua belum ada wujud. Ya, masih bahasa-bahasa teori, nanti bagaimana, tentang modalnya nanti bagaimana, hasilnya nanti bagaimana, jika usaha dagang tempat ini bagaimana, nanti bisa ramai atau tidak, atau jualan apa, usaha apa yang harus dijalankan di tempat-tempat yang kita pilih, cocoknya itu untuk apa. Itulah yang dijalankan untuk melakukan suatu usaha, yang terutama itu akal dulu, berpikir dulu. Ya, setelah pemikirannya sudah matang, setelah tempatnya sudah cocok, barulah kita tanamkan modal. Ya, ini bagi orang yang mau berusaha. Modal itu relatif, tergantung usahanya. Ada yang modal besar dan ada yang modal kecil.
Kita berbicara tentang modal kecil dalam arti orang kecil atau menengah ke bawah. Seandainya yang kita rintis dan kita usahakan adalah ingin usaha nasi goreng. Setelah tempatnya itu sudah disurvei, setelah segala sesuatunya sudah difikirkan, untung ruginya sudah dipertimbangkan, kita jalani dengan bismillah. Setelah itu modal akan menjadi wajib. Karena apa? Jual nasi goreng itu pada umumnya ada gerobak, ada wajan, dan ada kompor gas dan lain-lain. Besar kecilnya itu adalah modal yang harus ada. Dalam arti bahasa modal itu bahasa yang menjadi wujud. Ya, bahasa yang jadi wujud di sini dalam arti gerobak dan lain-lain itu harus dibeli. Walaupun itu dikasih sama orang tua atau siapapun atau hadiah, itu pun beli. Nah, itulah modal. Nah, setelah kita mulai berjualan, setelah kita berpikir, setelah akal kita itu bekerja, setelah modal kita sudah istilahnya keluarkan untuk belanja dan lain-lain, berdaganglah kita. Nah, setelah berdagang, apakah langsung ramai atau tidak? Itu tidak semua akan menjadi ramai. Ya, sebagai pedagang pertama, sebagai pedagang di areal tersebut yang baru buka, itu harus mencari pelanggan terlebih dahulu. Dari pelanggan 1, 2, 3 mungkin belum cukup untuk dikatakan hasil, apalagi untuk modal yang sudah dikeluarkan. Disitulah yang ketiga yang namanya tawakal. Sabar itu harus dimiliki supaya orang itu dalam berusaha bisa konsisten. Dalam arti apa? Tidak kapok, tidak berhenti di tengah jalan. Ya, nanti modalnya habis, uang tidak kembali, jualan tidak jalan. Ya, sabar itulah yang dimaksud bahasa sekarang itu, bahasa kerennya itu konsisten. Banyak orang mengatakan itu konsisten. Terus saja. Besok berangkat lagi, jangan kapok. Yang penting waktunya jualan itu kita harus jualan, waktunya tutup itu harus tutup. Nah, itulah kata lain dari sabar. Bahwa laku atau belum laku suatu dagangan, kita harus tetap jualan. Pada suatu saat nanti akan menemukan titik ramai. Karena apa? Kita tidak tahu. Hari ini orang beli, ya, tahu masakannya enak, jualannya itu cara melayani itu orangnya sopan, beretika, ya, orangnya enak dilihat, pakaiannya rapi, murah senyum. Nah, dari situlah mereka, para customer atau pembelinya, cerita dengan orang lain, cerita dari mulut ke mulut, dari mulut ke mulut lagi gitu. Suatu saat cerita tersebut dari mulut ke mulut ya akan tersebar luas, dan rasa penasaran orang untuk beli apa yang menjadi dagangan kita itu di bidang makanan itu
satu persatu baru akan datang. Nambah pelanggan satu, nambah pelanggan dua. Setelah putarannya pelanggan sudah banyak, disitulah titik jualan itu akan dikatakan ramai. Karena apa? Karena putaran orangnya sudah banyak. Itu sama seperti kita menanam pohon. Begitu kita tanam, tidak usah jauh-jauh ke sawah atau apa, ya kita tanam dalam pot saja. Istilahnya hari ini kita tanam belum bisa tumbuh, baru besok itu kelihatan tumbuh. Setelah tumbuh kita harus rawat, kita harus siram setiap hari. Nah, disitulah akan tumbuh akar, satu akar, besok lagi bertambah akarnya, besok lagi bertambah akarnya. Dari situlah pohon itu subur dan berkembang, ya akhirnya berbuah. Seperti itulah kurang lebihnya cara orang membangun suatu usaha. Apapun usahanya, kita harus mencintai, kita harus konsisten, kita harus merawat pergaulan, kita harus selalu menyirami dengan kebahagiaan, murah senyum kepada semua orang. Supaya apa yang kita jual itu, orang itu bukan hanya melihat dari jualannya. Mungkin sama-sama banyak orang jual bakso, kenapa ada yang bakso yang sini sepi, yang sana laris, padahal bisa jadi satu bos atau satu perusahaan. Mungkin karena pelayanan, sopan santun yang menjualnya itu kurang berkenan, ya. Yang satunya itu ramah tamah, murah senyum, istilahnya selalu menebar kebahagiaan. Itulah jalan untuk membawa rezeki. Kenapa jualan itu bisa tambah rame, dan tambah rame, ya. Salam bahagia, jaga kesehatan selalu supaya kita tetap bersemangat dalam mencari rezeki untuk kebutuhan ekonomi keluarga kita. Amin.